Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas, sebelum kita memikirkan target hari ini, mari kita berhenti sejenak dan menyadari satu kebenaran yang sangat mendasar dalam iman Kristen. Banyak orang bangun pagi dengan perasaan harus membuktikan sesuatu. Harus lebih baik dari kemarin, harus lebih rohani, harus lebih layak di hadapan Tuhan. Namun, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak dimulai dari usaha kita, tetapi dari kasih karunia-Nya. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 8-9, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ayat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Ayat ini membebaskan banyak jiwa yang lelah secara rohani. Sahabat terkasih, surat Efesus ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang hidup di tengah budaya yang sangat menekankan prestasi, status, dan pencapaian. Banyak dari mereka sebelumnya hidup tanpa pengharapan, terpisah dari Allah, hidup dalam dosa, tidak memiliki identitas rohani. Namun, Paulus menjelaskan bahwa keselamatan mereka bukan karena perubahan perilaku terlebih dahulu, melainkan karena inisiatif kasih Allah. Efesus 2 sebelumnya berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Artinya, orang mati tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan selalu dimulai dari Tuhan yang datang menghampiri manusia. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan." Kasih karunia berarti pemberian yang tidak layak kita terima, namun Tuhan berikan dengan penuh kasih. Upah diberikan karena kerja, hadiah diberikan karena kasih. Seringkali tanpa sadar, kita memperlakukan keselamatan seperti upah. Kalau rajin doa, Tuhan sayang. Kalau gagal, Tuhan menjauh. Kalau jatuh dalam dosa, Tuhan marah. Padahal firman Tuhan menegaskan, keselamatan bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Pagi ini, jika ada hati yang merasa, "Aku tidak cukup baik, aku sering gagal, aku terlalu banyak jatuh," firman Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan tidak berkurang karena kegagalan kita. Sahabat terkasih, ada seorang anak kecil dari keluarga sederhana. Suatu hari, sekolahnya mengadakan lomba menggambar. Anak ini tahu gambarnya biasa saja. Dia tidak berharap menang. Namun, saat pembagian hadiah, namanya dipanggil. Bukan karena gambarnya paling bagus, tetapi karena guru melihat kesungguhan hatinya dan ingin memberinya semangat. Anak itu bingung dan berkata, "Bu, saya kan tidak menang." Gurunya menjawab, "Ini bukan hadiah lomba. Ini hadiah karena kamu berharga." Anak itu pulang sambil menangis, bukan karena bangga, tetapi karena merasa dilihat dan dikasihi. Sahabat terkasih, itulah gambaran kasih karunia Tuhan. Keselamatan bukan karena kita paling benar, tetapi karena Tuhan memilih mengasihi kita. Sahabat terkasih, firman Tuhan melanjutkan, oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Iman bukan prestasi rohani. Iman hanyalah tangan yang terbuka untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Seringkali kita bangga
imanku kuat. Aku lebih percaya Tuhan. Namun firman Tuhan berkata, bahkan imanmu adalah anugerah. Artinya, kita tidak bisa menyombongkan iman. Kita tidak bisa merendahkan orang lain. Kita tidak bisa merasa lebih rohani. Semua berdiri di tempat yang sama, diselamatkan oleh kasih Tuhan. Sahabat terkasih, ayat 9 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Tuhan tahu kecenderungan manusia, suka membanggakan diri bahkan dalam hal rohani. Namun kasih karunia membebaskan kita dari tekanan untuk terlihat sempurna, kecemasan rohani, takut ditolak Tuhan. Pagi ini Tuhan berkata, datanglah apa adanya, aku yang menyelamatkan. Sahabat terkasih, apa artinya firman Tuhan ini untuk kita hari ini? Yang pertama, berhenti mengukur diri dari kegagalan kemarin. Yang kedua, melayani bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan, tapi karena sudah dikasihi. Yang ketiga, berjalan hari ini dengan ucapan syukur, bukan rasa takut. Jika hari ini kita berbuat baik, itu respon. Jika hari ini kita jatuh, itu bukan akhir. Sahabat terkasih, Efesus 2 ayat 8-9 mengingatkan kita tidak diselamatkan karena kerajinan, kesalehan, reputasi rohani, tapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kasih itu tidak berubah, bahkan ketika kita berubah-ubah. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu pagi ini. Ampuni kami jika selama ini kami berusaha membuktikan diri, merasa harus layak terlebih dahulu untuk datang kepadamu. Hari ini kami belajar bahwa kami diselamatkan bukan oleh usaha kami, melainkan oleh kasih-Mu yang sempurna. Ajari kami hidup dalam syukur, melayani dengan hati yang bebas, dan berjalan hari ini dengan damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberi kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.